Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Tarot Miss M, channel love reading bacaan cinta. Untuk kamu yang lagi galau, gundah gulana, atau yang membutuhkan motivasi, support, atau ya sekedar pengen tahu aja apa yang bisa kamu waspadai supaya lebih berhati-hati di kehidupan cinta ke depannya. Oke, untuk kamu yang nggak cocok dengan channel seputar love reading bacaan cinta, kamu bisa datang ke channel saya di Intuisi Miss M ya. Di sana juga banyak bacaan-bacaan berhubungan dengan karir, pekerjaan, keuangan, keluarga, kehidupan secara umum di channel Intuisi Miss M. Bantu saya untuk mengembangkan channel Intuisi Miss M dan Tarot Miss M. Jadi dengan cara mengklik like, subscribe, dan komen yang positif di dua channel saya. Bukan mensubscribe atau melike di channel yang lain yang videonya ngambil dari channel saya. Itu sudah pasti pelanggaran ya kalau yang re-upload seperti itu. Baiklah, kali ini kita akan menghadirkan bacaan seputar love affair atau cinta rahasia, cinta ketiga, hubungan lain, third party, atau apapun lah istilahnya ya. Oke, tentang hubungan cinta, third party, love affair. Di sini kita akan mengangkat tema selain aku dan dia, adakah yang lain? Ini kita akan melihat dari sisi kamu sebagai yang terlibat di hubungan cinta segitiga. Bisa jadi kamu adalah pasangan sahnya, bisa jadi kamu adalah orang ketiganya. Ini bukan untuk mensupport orang ketiga, bukan ya. Jadi bacaan ini memang murni membacakan simbol, hanya fun reading saja, bukan untuk menjudge kehidupan atau perjalanan hidup orang lain, tidak. Kita berikan dan kita kepoin, selain aku dan dia, adakah orang lain di hatinya atau dia ingin bersama orang lain itu? Kita coba lihat, kita coba kepoin energinya dia. Kita kesini dulu ya. Selain aku dan dia, adakah orang lain di hatinya? Selain aku dan dia, adakah orang lain di hatinya? Let your friends help you. Oke, kita coba lihat bagaimana situasi dan kondisinya. Selain aku dan dia, adakah orang lain di hatinya? Queen of Swords, Nine of Pentacles, Five of Pentacles, Ten of Wands, Ten of Pentacles. Oke. Dengan pertanyaan selain aku dan dia, apakah ada orang lain di hatinya? Atau adakah orang lain yang mungkin dia ingin bersama orang itu? Di sini saya melihat sebuah energi dari seseorang yang berusaha untuk mendekat, tapi dicuekin, gitu ya. Berusaha untuk mendekat tapi dicuekin. Sepertinya dia ini ada perasaan seperti ingin mungkin pergi, mungkin menghindar, mungkin tidak terlibat dengan kamu dan dia lagi. Mungkin ya, ada seperti itu. Ada perasaan yang udahlah, aku pengen cari sesuatu yang baru gitu. Tetapi dia sadar bahwa ketika dia menghadirkan orang yang lain, maka dia akan mendapatkan tanggung jawab yang baru. Dia akan menjalani hubungan yang semakin berat. Ini hubungannya sudah cinta segitiga. Apakah akan menjadi cinta segi 4 atau segi 5? Itu akan jadi semakin berat. Itu dia sangat sadari. Tetapi ada di sini energi memang sepertinya dia pengen lepas gitu ya. Dia pengen pergi dari kamu dan mungkin dari dia juga. Dia ingin ya udahlah, capek, letih. Dia lelah. Tetapi ketika dia itu terjadi, yaitu tadi dia sadar bahwa itu tidak akan membawakan kebahagiaan. Yang ada justru hubungannya akan semakin susah,
Hubungannya akan semakin berat, tanggung jawabnya bertambah, termasuk juga tanggung jawab terhadap keuangan, terhadap finansial. Hubungan itu kan tidak murni hanya hubungan saja ya guys ya, kan juga butuh materi ya. Nah ini dia akan semakin berat ketika mempersiapkan materi gitu loh. Mempersiapkan rumah, mempersiapkan mungkin mempersiapkan jatah bulanan, ya kan? Mempersiapkan tabungan atau faktor ekonomi apapun. Seperti itu. Nah, sebelumnya memang saya melihat dia itu ada seseorang yang kayaknya cukup menarik perhatiannya dia nih. Kayaknya cukup menarik perhatiannya dia. Dia ini cukup, wah boleh juga nih kayak gitu. Dia melihat sosok ini tuh orang yang mampu, maksudnya mampu itu dalam kondisi kerja, mapan, secara finansial itu kayak ya dia bisa cari duit sendiri gitu. Dia ini juga orang yang cerdas, yang dia lihat ini ya, seseorang ini ya. Seorang yang dia lihat ini adalah orang yang cerdas, orang yang mandiri gitu. Penuh dengan kemandirian, orang yang punya segalanya. Gitu. Makanya dia itu seperti pengen mendekati, tetapi tenang karena di sini yang didekati ternyata tidak menghiraukan. Yang didekati ternyata apa sih? Kamu kan udah punya 2, masa mau ketiga kayak gitu. Ada seperti itu ya energinya. Oke, kita kepoin lagi nih, lebih dalam lagi. Selain aku dan dia, apakah dia ada yang lain? Ada keinginan bersama dengan orang lain? Oke, kita lihat. Selain aku dan dia, apakah dia ada orang lain? Ada Six of Swords, ada The Hermit, Eight of Pentacles, ada Strength, dan ada Three of Wands. Oke. Iya, jadi selain aku dan dia, kira-kira apakah dia ini ada yang lain gitu ya? Kalau sebentar, ini masih kurang kelihatannya. Kalau dilihat dari kartu yang lebih dalam lagi, kartu yang di bawahnya lagi. Ini saya rasakan energinya ini kayak seperti yang saya bilang tadi bahwa dia ini seperti ada rasa capek, ada rasa letih ya, ada di dua hubungan ya kamu dengan dia gitu loh. Kamu dengan, ya dia ada di hubungan cinta segitiga ini seperti letih. Dia seperti ingin pergi, dia seperti ingin move on, ingin meninggalkan dua-duanya gitu loh. Tapi kan nggak bisa, tidak segampang itu. Makanya dia berusaha bertahan, makanya dia berusaha untuk menjalani tanggung jawab. Apa yang memang sekarang ini sudah dia jalani, ya sudah. Dia jalani ini dengan berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri kayak gitu. Ada kartu Strength dan ada Three of Wands. Dimana di Three of Wands itu menggambarkan energinya dia itu seperti ya udah memang aku harus menjalani tanggung jawab ini. Mungkin masa depanku adalah bersama dengan dua orang ini gitu. Tidak ada yang apa ya? Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk bisa menambah pasangan atau mencari orang lain. Mungkin hanya bisa melihat dari jauh saja. Mungkin ada keinginan, tetapi tidak bisa karena di sini dia sangat realistis dan dia logis gitu loh. Ketika dia pergi dari kamu dan pergi dari dia, pergi dari dua orang pasangannya, maka dia akan memikul tanggung jawab yang lebih besar. Dia akan harus menyiapkan materi yang lebih besar gitu loh. Even meskipun seseorang yang mungkin akan jadi pasangan ketiganya atau yang ingin dia bersama itu adalah orang yang mandiri, yang mampu, yang mapan, sepertinya nggak butuh duit, ya tetap aja ekonomi finansial itu kan juga penting, perlu ya. Kalau di masa sebelumnya, kalau aku bilang tadi bahwa dia ini seperti capek, letih, ingin pergi, cuman dia sekarang lagi nguat-nguatin nih kondisinya, lagi memperkuat dirinya, berusaha untuk kuat, tegar dalam menjalani hubungan cinta segitiga. Dia memang sempat memikirkan, dia memang sempat mencari pencerahan
apa yang harus dia lakukan. Dia memang sempat mencari sesuatu, mungkin kebahagiaan ya, mungkin kebahagiaan. Di sini saya melihat sosok yang sepertinya dekat dengan kalian bertiga atau kalian berdua. Jadi kan ini cinta segitiga nih. Ada satu orang yang sepertinya dekat dengan dua di antara kalian. Mungkin teman ya, mungkin teman atau kenalan gitu. Yang dia melihat sosok itu dewasa, yang dia melihat sosok itu cerdas, yang lihat sosok itu mandiri, mapan, ya kan, berlimpah seperti itu. Dia sempat kayak mencari, sempat sempat menghubungi mungkin, sempat mencari seseorang ini, sempat berusaha untuk mendekati, kayak ya mungkin sekedar iseng ya, mencari kebahagiaan sejenak, bukan sejenak, mencari kebahagiaan sebentar, kebahagiaan semalam. Aduh gimana sih ngomongnya, ya pokoknya dia sempat mencari kebahagiaan lah, dan tujuannya adalah seseorang itu, seseorang yang kamu kenal itu. Tetapi ya karena mungkin seseorang yang dikenal atau kamu kenal itu tidak ingin menyakiti atau apa, akhirnya seseorang itu pun juga tidak terlalu banyak menggubris, nggak direken gitu. Ya udah, mau nggak mau ya akhirnya dia tetap kembali dengan kamu dan dengan pasangan yang satunya gitu kan. Oke, ini adalah energinya dia. Kalau ada pertanyaan dengan tema seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa selain aku dan dia, ini adalah cinta segitiga ya, selain aku dan dia, adakah keinginan dia atau adakah orang lain yang dia ingin bersama gitu. Dari uraiannya tadi mudah-mudahan jelas ya bagaimana dan siapakah orangnya, lalu seperti apa. Intinya kalau di sini energi utamanya adalah let your friends help you. Nah, ini dia. Mungkin seseorang yang dia dekati itu adalah temanmu, dan kemungkinan seseorang itu sempat memberikan pertanda, sempat mengingatkan kamu bahwa hey, pasanganmu kemarin gitu, pasanganmu kemarin mampir ke rumahku, atau pasanganmu kemarin pacarmu kemarin, atau suamimu kemarin aku ketemu suamimu di sini, kayak gitu. Jadi sempat memberikan informasi gitu. Jadi let your friends help you. Ya ada baiknya kamu percaya dengan teman ya. Meskipun tidak semua teman bisa dipercaya, tetapi di kasus ini ada seseorang teman yang akan menolong kamu. Oke? Kita coba ambil satu pesan di situasi ini. Soulmate. Oke. Dengan pertanyaan selain aku dan dia, apakah ada orang lain? Sepertinya dia ini merasa kamu dan seseorang yang lain itu adalah soulmate. Kalian bertiga itu sudah terikat. Jadi gimana ya? Ini seperti gimana pun juga, meskipun dia mungkin mencari kebahagiaan lain, cinta segi 4, cinta segi 5, segi 6, kamu dan pasangannya misalnya, atau kamu orang ketiganya dan pasangannya serta dirinya sendiri itu adalah soulmate. Kalian terikat secara bertiga, secara psikis ikatan batin kalian itu kuat, udah nggak bisa dipisahin lagi karena soulmate. Kenapa soulmate? Karena dia masih mempertahankan hubungannya dengan kamu, dan dia juga masih mempertahankan hubungannya dengan pasangannya atau hubungannya dengan si dia yang lain itu gitu loh. Jadi memang nggak bisa dipisahin, ini udah soulmate. Oke, itu ya. Ini adalah reading yang cukup fun menurut saya. Sesuaikan dengan kehidupan asmara kalian masing-masing. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen yang positif untuk channel Tarot Miss M. Sekali lagi channel Tarot Miss M. Bukan video lain yang ngambil videonya Tarot Miss M atau Intuisi Miss M ya. Oke, karena masih banyak di YouTube yang seperti itu. Ini adalah yang original, hanya ada di sini. Oke, thanks for watching, thanks for listening. See you on next video.